Ikhlas akan mematahkan kesenangan diri dan memutuskan ketamakan terhadap dunia dan memurnikannya semata-mata untuk kepentingan akhirat. Nah, jadi yang lebih dominan di sini adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena tadi sudah dikatakan bahwa ikhlas adalah merupakan amalan hati. Karena dengan itu ikhlas akan lebih mudah. Banyak sekali amalan-amalan yang dengan susah payah dilakukan oleh manusia dan dia mengira kadang-kadang dia sudah lakukan dengan ikhlas, mengharapkan ridho Allah. Padahal mereka termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Ya, seolah-olah sudah mendapatkan ridho Allah, ternyata tidak. Ada sebuah cerita bahwa ya, terutama dalam hal sholat, ibadah sholat, ya, seseorang ini senantiasa dia sholat pada barisan pertama. Kemudian pada suatu hari dia terlambat dan sholatlah pada barisan kedua. Lalu dia merasa malu terhadap manusia ketika mereka melihatnya berada pada barisan kedua. Kemudian dia menyadari bahwa kegembiraannya dan ketenangan hatinya ketika sholat pada syaf pertama disebabkan oleh pandangan manusia terhadapnya. Inilah yang dikatakan perkara yang samar, perkara yang subhat. Jarang sekali amalan-amalan yang selamat dari hal semacam ini. Sedikit sekali orang yang memperhatikannya, kecuali orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang tadi sedih dia pada saat dia sholat dia pada barisan kedua. Ternyata apa? Dia tersadar. Oh, ini ya yang menyebabkan aku sedih. Karena adanya keinginan untuk dipuji, untuk bangga, untuk sholat di saf pertama. Nah, jangan sampai seperti ini. Dan itu banyak sekali yang kita seperti ini. Seolah-olah kita sudah melaksanakan dengan ikhlas, ternyata kita tertipu. Bukan ikhlas yang kita lakukan, tapi adalah riya yang terjadi. Nah, orang-orang yang melupakan keikhlasan dalam beribadah dan mereka akan menjadi keburukan pada hari kiamat. Mereka inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 47. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Masya Allah. Yang begitu bunda, ya, seolah-olah kita sudah ikhlas, tapi ternyata bukan ikhlas karena Allah. Ikhlasnya kepengen dapat pujian dari manusia yang lain. Kemudian juga Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 104. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang apa yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun na'annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Masya Allah. Masya Allah, supaya jangan kita sampai seperti ini. Kita sudah merasa sudah melaksanakan benar ikhlas karena Allah, tapi ternyata enggak. Ada terselip sedikit di dalam hati kita ingin dipuji oleh orang lain. Masya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Tadi sudah dikatakan ya bahwa landasan amal yang ikhlas adalah memurnikan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata. Apa maksud niat di sini? Niat adalah pendorong kehendak manusia untuk mewujudkan suatu tujuan yang dituntutnya. Maksud pendorong adalah penggerak kehendak manusia yang mengarah kepada amal. Sedangkan tujuan pendorongnya
amal banyak dan beragam. Nah, ada yang bersifat material, ada pula yang bersifat spiritual. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Nah, ada juga yang dunia ataupun ukhrawi. Ada yang sederhana dan ada pula yang besar dan berbahaya. Ada yang berkaitan dengan nafsu perut, ada pula yang berkaitan dengan nafsu birahi. Ada yang berkaitan dengan kenikmatan akal, ada pula yang berkaitan dengan kenikmatan rohani. Ada yang dilarang, mubah, dianjurkan, ada pula yang wajib. Nah, inilah yang mendapatkan sebagai faktor-faktor pendorong kita, ya, sehingga kita bisa membuat sebuah niat tadi dari baik menjadi rusak niatnya, ya, dari karena pengaruh faktor pendorong ini. Nah, orang-orang mukmin yang lurus hatinya adalah jika pendorong agama di dalam hatinya bisa mengalahkan pendorong hawa nafsu. Nah, porsi akhirat bisa mengalahkan porsi dunia. Mementingkan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Nah, artinya di sini berpangkal kepada niat. Perkataan dan amal bagi Allah menjadikan sholat, ibadah, hidup dan matinya bagi Allah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan ikhlas. Nah, jadi kita kembali lagi. Apa sih sebenarnya hakikat daripada niat? Kenapa kok niat itu penting sebagai landasan untuk sebuah keikhlasan? Niat bukanlah perkataan seseorang dengan lidahnya saja aku berniat. Tapi niat adalah pancaran hati yang mengalir melalui jalan yang dibukakan oleh Allah. Nah, ada kalanya nih ikhlas itu mudah pada suatu waktu dan ada kalanya sulit pada waktu yang lain. Nah, barang siapa yang hatinya dikuasai oleh perkara agama, maka akan dimudahkan baginya menghadirkan niat untuk kebaikan dalam banyak keadaan. Karena secara keseluruhan hatinya lebih cenderung pada dasar kebaikan itu. Dan barang siapa yang hatinya cenderung kepada dunia, kemudian dipenuhi olehnya, maka akan sulit baginya untuk menghadirkan niat itu. Bahkan dalam perkara-perkara yang wajib pun akan sulit baginya, kecuali dengan usaha yang sangat-sangat keras. Dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang adalah apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya lantaran dunia yang hendak ia kejar atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah sekedar kepada apa yang ia inginkan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amalu bil a'malu bin niyati wa innama li amri ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi dari hadis ini kita bisa lihat. Jadi semua itu tergantung kepada niat kita, keikhlasan kita, niat kita. Ya, maksud dari sabda Nabi ini sesungguhnya setiap amal itu tergantung kepada niatnya. Bahwa diterimanya setiap amal soleh itu sesuai dengan sunnah tergantung pada terpenuhinya niat yang benar. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sabdanya, ya, sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Ya. Nah, adapun sabda Rasulullah dan bagi setiap orang adalah apa yang diniatkan. Bukanlah pengulangan bagi kaidah yang pertama, atau akan tetapi itu adalah sebuah kaidah baru yang ditetapkan oleh Rasulullah dan dasar dari sebuah syariat adalah
penegakan dasar atau pendirian, ya, bahwa pahala bagi orang yang melakukan amal atas amalannya tergantung pada kadar niat yang lurus yang ia satukan dalam satu amal.